kita bakal bahas satu topik yang menarik, namun seringkali kita lupa dan terabaikan, dan kita tidak sadar bahwa topik ini tuh sangat penting, terutama bagi orang dewasa. Jadi belajar itu bukan cuma di sekolah, orang dewasa juga butuh belajar atau punya cara tersendiri untuk belajar. Dan hari ini mari kita bahas. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami dari isi video ini. Kalau selama ini kita sudah mengenal apa itu pedagogi, yaitu tentang cara belajar yang dikhususkan kepada anak-anak. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang andragogi, yaitu tentang cara bagaimana belajar untuk orang dewasa. Jadi, andragogi ini menekankan bahwa orang dewasa itu butuh belajar yang langsung nyambung dengan kehidupan sehari-harinya. Misalkan ya, kita belum pernah bekerja di, misalkan ambil contoh bartender atau barista gitu ya. Nah, kita baru melamar kerja jadi bartender atau barista, sedangkan kita sebelumnya itu belum pernah, kita tidak tahu atau tidak mengerti bagaimana meracik sebuah minuman, dan kita di sana akan belajar. Dan belajarnya itu karena kita untuk memenuhi, karena kita ingin belajar, karena kita ingin bisa jadi bartender atau jadi barista, maka kita belajar untuk bagaimana cara meracik sebuah minuman, takarannya harus berapa. Nah, itu adalah kebutuhan belajar yang nyambung sama kehidupan sehari-hari kita atau kebutuhan kita. Jadi tujuannya itu lebih terarah, lebih jelas, dan bisa membantu menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Beda sama untuk anak-anak, yaitu yang di pedagogi. Kalau anak-anak itu lebih cenderung belajar aja dulu sampai di titik dimana mereka akan ngerti dan tahu setelah mereka belajar. Nah, berbeda dengan orang dewasa di andragogi ini. Jadi orang dewasa itu belajar karena ingin memenuhi kebutuhannya di dunia kerja misal. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan sampai kebalik antara pedagogi sama andragogi ya. Jadi perbedaan mendasarnya, kalau pedagogi itu belajar untuk anak-anak gitu ya. Pedagogi itu belajar untuk anak-anak, dan andragogi itu untuk orang dewasa, di mana orang dewasa itu butuh belajar yang ada relevansinya sama kehidupannya gitu ya. Beda sama anak-anak, belajar ya belajar dulu aja, nanti kalau udah belajar baru paham. Menurut para ahli, ada beberapa prinsip bagaimana orang dewasa itu belajar. Yang pertama itu ada prinsip kemandirian. Jadi orang dewasa itu butuh belajar yang sesuai keinginannya gitu. Jadi dia bisa suka mengatur waktunya dan cara bagaimana mereka akan belajar. Prinsip yang kedua adalah bersumber dari pengalaman. Jadi orang dewasa ini butuh belajar dari pengalamannya sendiri juga. Kadang itu menjadi salah satu faktor penting untuk bisa membantu proses belajarnya. Prinsip yang ketiga itu relevansi. Jadi apa yang ia pelajari itu harus ada relevansi, itu terkoneksi, nyambung sama kehidupannya sehari-hari, sama kebutuhannya, apa yang dia butuhkan gitu. Nah, mereka belajar harus ada relevansinya. Lalu prinsip yang keempat itu yaitu berorientasi pada masalah. Jadi orang dewasa ini fokus belajar bagaimana cara dia juga menyelesaikan sebuah masalah. Jadi bukan hanya sekedar teori. Terus prinsip yang kelima itu ada motivasi internal. Jadi rasa ingin belajar, rasa ingin tahunya itu hadir dalam diri sendiri gitu. Jadi bukan karena dorongan orang lain, tapi karena ada kemauan, ada keinginan dari dalam diri sendiri. Itu yang membuat ia belajar dan bisa memenuhi kebutuhannya. Yang pertama, teori transformasional,
yaitu belajar terjadi saat seseorang mengalami pengalaman yang mengganggu cara pandang lamanya. Dari situ muncul refleksi, diskusi, dan akhirnya perubahan cara berpikir. Yang kedua ada teori pembelajaran berbasis pengalaman. Belajar itu sebuah siklus, mulai dari mengalami sesuatu lalu merenungkannya, membentuk konsep dan mencoba lagi. Jadi aktif banget. Jadi gak cuman soal pasif dia mendengarkan. Yang ketiga ada teori humanistik, yaitu fokus ke pengembangan diri. Lingkungan belajar harus mendukung dan peserta diberi ruang untuk tumbuh jadi versi terbaik. Dan yang terakhir ada teori kognitif sosial, yaitu belajar lewat pengamatan, meniru perilaku orang lain lalu mencoba sendiri. Makanya penting ada contoh nyata atau role model dalam pembelajaran masyarakat. Dan kalau kita ingin atau mau bikin sebuah program pendidikan untuk masyarakat, maka prinsip-prinsip tadi wajib kita pertimbangkan. Dan berikut ini adalah hal-hal penting yang perlu diterapkan. Yang pertama yaitu berpusat pada peserta, fokus pada kebutuhan dan karakteristik peserta didik, bukan sekedar hanya kurikulum. Terus yang kedua, materi harus praktis dan relevan, misalnya langsung bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, fasilitator, bukan guru otoriter pembelajaran, bukan satu arah tapi kolaboratif. Jadi bukan hanya pengajar atau guru itu hanya memberikan materi, tapi bisa lebih kolaboratif dengan mahasiswanya. Terus tadi yang ketiga, sekarang yang keempat yaitu fleksibel. Jadi waktu, metode, dan evaluasi bisa disesuaikan dengan situasi peserta. Terus yang terakhir ada evaluasi kontekstual. Jangan cuma tes tertulis, tapi juga observasi, diskusi, dan praktik. Itu tadi adalah sebuah pendekatan bagaimana cara orang dewasa belajar dan bisa sedikit membantu dalam kebutuhannya di kehidupan sehari-hari. Jangan lupa tetap belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.